Halo, halo, apa kabar Anda semua? Saya ngajak Anda untuk ngobrol kembali bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, tanggal 14 Mei ini sekarang tanggal 10 ya, tanggal 4 hari lagi. Jadi berarti ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi hari Ahad nanti itu Pak Jokowi akan bertemu dengan para relawannya. Katanya 30 ribuan orang lagi di Istora Senayan. Ini bagian dari Musyawarah Rakyat. Dan ini kan mereka katanya akan mengumumkan siapa sebenarnya kemana arah dari dukungan relawan Jokowi ini, apakah ke Prabowo, Ganjar, dan Erlangga atau Sandi. Itu begitu disebut oleh Ketua Musyawarah Nasional Musranya, itu panel baru. Tetapi kan Pak Jokowi ini sekali lagi menunjukkan Pak Jokowi masih tetap berusaha untuk cawe-cawe gitu ya. Yang walaupun Anda selalu menyebut bahwa ini seperti lilin yang menyala sangat terang sebelum padam. Ini kalau film namanya God Must Be Crazy itu. Oh, kok bisa gitu? Ada film lama tuh, Ya, tiba-tiba ada ya, botol ya. Coca-Cola jatuh ke hutan di Ya, Afrika ya. dan orang Ya. merasa, oh ini ada apa di situ. Ini Hmm. juga begitu, ini musra yang sebetulnya kumpulan, ya sebut aja semacam keramaian yang Hmm. tadinya dimaksudkan untuk mendukung Ganjar itu. Yes. Dan di mana-mana dilakukan itu teman-teman saya juga tuh seolah-olah ada kajian akademis pindah dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Akhirnya bertemu di dalam kekalutan. Ini orang-orang kalut akhirnya itu dan Pak Jokowi kan membuka acara itu sebagai kekalutan politik. Kan Jokowi bisa bilang dari awal, udah musrah itu selesai, udah tunggu aja pemilu. Jadi ngapain nih? Ini alat terakhir yang justru nanti membahayakan tuh. Kan kita tahu ya Projo itu udah pindah ke Prabowo, demikian juga apa namanya Cuman. Jokoman, Hmm. Jokoman yang udah pindah. Sekarang mau dicoba dikumpulkan tuh. Tetapi kita udah tahu bahwa ini cuman ya semacam akal-akalan karena udah disiapkan statistiknya udah disiapkan oleh lembaga survei siapa yang nantinya akan diajukan tuh. Tapi apapun Pak Jokowi nggak punya hak moral lagi untuk bikin musrah itu. Karena orang tahu bahwa musrah ini itu semacam peralatan terakhir dan yang paling dangkal dari Jokowi itu. Soalnya kalau 30 ribu orang berkumpul di situ itu betul-betul die hard untuk memperjuangkan seseorang. Nggak ada die hard di situ. Nanti Ibu Mega misalnya kasih konferensi pers bahwa ya itu kumpulan orang-orang yang meminta-minta lagi supaya Ganjar bisa balik pada genggaman Jokowi. Jadi pers juga akan lihat itu sebagai kekonyolan. Tapi oke, kita sebagai pengamat hanya boleh menerangkan itu sebagai kekonyolan. Mungkin ada juga yang merasa betul-betul penting, itu urusan mereka. Tetapi dari segi etika politik, dan ini yang jadi basis kita sebelum kita nanti dicaci maki oleh mereka atau dibully, kita mau terangkan bahwa sebaiknya berhenti dengan itu. Karena KPU harusnya larang itu. Kalau KPU merasa bahwa itu kok persiapan pemilu padahal mendaftar pun belum. Nah, nanti juga akan berlaku hal yang sama. Jadi semua orang juga bisa bikin musrah-musrahan di daerah-daerah lain kan. Ini akan mengacaukan jadwal pemilu dan akan menjadi pemanasan politik yang nggak ada gunanya kan. Lain kalau misalnya stellingnya udah selesai, Ganjar udah punya cawapres, Pak Prabowo udah punya, tuh Anies udah punya. Oke, itu lebih fair sehingga bisa diasuh di dalam politik yang sifatnya koalisi permanen. Kalau ini kan upaya untuk menggoyang koalisi akhirnya kan. Jadi musrah ini diperlihatkan sebagai banjir besar untuk menyapu kembali koalisi kan. Jadi itu intinya. Itu buat apa ada koalisi yang juga dibentuk oleh kepentingan Pak Jokowi. Jadi Jokowi ini betul-betul main massa tetapi sekaligus nggak ada ide di situ kan. Itu bahayanya. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya apa artinya kan sebenarnya kan karena bagaimanapun juga musrah itu tadinya kan begitu didesain itu untuk memberikan legitimasi bahwa calon yang dipilih oleh Pak Jokowi itu adalah calon yang betul-betul didukung oleh para relawan atau dalam hal ini artinya rakyat yang memilih gitu. Sekarang kan partai-partai politik sudah memutuskan. Makanya pertanyaan saya gitu, apa urgensinya itu mereka masih berkumpul gitu atau jangan-jangan meminjam istilah apa meminjam puisinya Khairul Anwar itu dia mereka ini adalah dari kumpulan yang terbuang gitu kira-kira gitu ya kalimatnya. Iya, ya Jaril Anwar mungkin menganggap ini juga tulang belulang dari kawan yang berupa bersuara. Jadi Ya. Pak Jokowi kenapa nggak bisa paham ya? Kan udah ada koalisi di mana partai udah terjadi. Tiba-tiba dia mau bikin sesuatu yang wah gitu. Lalu kemana Hmm. diarahkan? Mau diarahkan kemana pun partai bilang iya suka-suka lu deh. Hmm. Tapi kan poin kita selalu apa pentingnya kumpulan massa ini kalau nggak ada ide. Jadi siapapun yang diucapkan hasil musrah ini tetap oh Prabowo ya Prabowo udah punya ide dia menjadi presiden.
Ganjar juga udah dianggap udah itu Megawati yang akan tentukan. Bahkan wakil presidennya tunggu Fatma Megawati lagi kan. Anies tentu saja nggak akan disebutkan di dalam musrah itu tuh. Jadi apa poinnya gitu selain ya cawe-cawe yang makin lama makin dangkal. Tetapi nggak ada soal lah itu yang sering saya katakan atau kita bahas di FNN. Memang mesti ada satu keadaan nadir yang dimana titik rendah dari moral politik ini baru bisa mantul balik lagi. Jadi ini bagian di mana kita sedang menenggelamkan diri dalam moralitas semu, dalam moralitas yang dangkal. Ya udah kita tunggu aja tanggal 14-15 dan sangat mungkin juga sebelum itu udah batal lagi ide itu kan. Oke, tapi saya kira begini ya, saya lagi berpikir tadi dengan cepat tiba-tiba menyadari bahwa ini era Pak Jokowi ini sebenarnya kalau dari sisi kajian ilmu politiknya ini sangat menarik. Oh macam-macam, dari kajian macam-macam menarik menurut saya. Dari sisi politik kita menarik, dari sisi tata negara menarik, dari sisi yang psikologi juga menarik. Menghasilkan banyak hal, Bung Rocky. Jadi kita lebih tepat sebetulnya uji dari segi psikologi itu. Kalau bilang psikologi massa, nggak ada psikologi massa lagi di situ. Kan ini yang disebut sebagai undercurrent psyche gitu. Jadi aliran jiwa bawah tanah itu yang resah mau muncul tapi ditekan oleh super ego. Super egonya mengatakan bahwa buat apa bikin rame-rame begitu kan. Super ego politik kita itu netizen yang tahu bahwa ini peralatan doang tuh. Sementara ego dari kekuasaan itu ingin meletupkan bahwa kalau ada massa itu berarti koalisi bisa berubah tuh. Kalau ada massa yang menyebutkan misalnya Erick Thohir harus jadi wakilnya Ganjar, lalu dianggap oh betul kalau begitu tuh. Tetapi bisa juga Erick Thohir jadi wakilnya Prabowo. Jadi di publik orang merasa lebih dekat ke Prabowo karena Prabowo lebih mudah mau sebut aja hasil musrah itu bisa dibatalkan oleh Prabowo karena Prabowo bisa bilang lewat gue aja deh kan selesai kan. Jadi keadaan semacam ini benar-benar konyol itu. God must be crazy itu. Oh pantas gitu deh Anda menyebut the God must be crazy. Saya langsung terbayang secara visual bagaimana film itu. Oke, tapi memang betul seperti Anda sampaikan tadi. Katakanlah misalnya seperti Anda sebutkan tadi, tiba-tiba dia memberikan rekomendasi, gitu ya. Oh, hasil musrah diarahkan pada Ganjar Pranowo. Terus kemudian Ibu Megawati bilang, ini apaan sih anak-anak ini mau putusannya apa gitu. Begitu juga nanti tiba-tiba kalau kemudian disebut Airlangga atau Erick Thohir atau Sandiaga Uno. Nah, lebih lucu lagi kalau dia menyebut Sandiaga Uno. Karena Sandiaga Uno sendiri sudah tidak berharap lagi untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Karena dia sudah mulai melirik PKS dan ingin dipasangkan dengan Anies Baswedan kan gitu. Yang lebih konyol lagi, saya kira God must be crazy itu kalau tiba-tiba musrah itu mendeklarasikan bahwa mereka setelah disurvei memang menginginkan Jokowi 3 periode lagi. Lalu Pak Jokowi gembira di situ. Ini panggung yang bisa kita ketawain dari segala sudut tuh. Tapi sekali lagi kita nggak halangi. Itu adalah hak kawan-kawan kita yang ingin bermusrah riat. Jadi lakukan aja. Nanti tuh netizen akan punya meme, akan punya satir yang kita akan nonton satirnya itu bukan musrahnya. Ya. Dan sebenarnya nanti indikatornya gampang karena mereka mentargetkan 30.000 orang gitu kan. Biasanya kan ini tentu saja kan kalau seperti begini-gini ada penyandang dananya apa sebagainya ya kan mereka ini kan para penyandang dana ini kan mengikuti kemana kekuasaan itu bertiup cenderung kemana kekuasaan itu ketika dia tahu bahwa Pak Jokowi sudah kekuasaannya pulungnya sudah mulai dicabut saya kira ini dana juga tidak akan mengalir ke situ ini menarik nanti kita simak Bung Rocky. Ya ini kan kekuasaan sudah melambai gitu. Ya. Udah bentar lagi dia tumbang. Mana ada gairah dari pemodal untuk masuk ke situ. Dan yang lebih penting idenya apa sebetulnya musrah ini? Kita mesti tanya KPU ini Pak Hasyim Asyari ini apa ini? Ini bagian dari desain KPU. Dan orang kan mencurigai juga oh kalau begitu ini pemanasan untuk mencari jalan lain supaya pemilihan umum itu masih bisa diakali ditunda lah atau segala macam. Jadi tetap Pak Jokowi udah berjanji untuk nggak cawe-cawe, padahal di ujungnya dia ingin supaya politik itu dicawe-cawekan oleh dia kan. Jadi pendangkalan ini yang sering kita terangkan. Oh, bangsa ini dibuat dangkal oleh mereka yang punya ambisi tapi nggak punya gagasan. Bangsa ini dibuat membusuk oleh mereka yang punya kekuasaan tapi nggak punya value kan itu jadinya kan. Jadi ini semacam mob sebetulnya. Jadi musrah itu jadi mob krisi itu, jadi kekuasaan yang nggak ada bentuknya itu. Ya. Dan ini sebenarnya ini wilayahnya Bawaslu nih, Bung Rocky ya, bukan harusnya Bawaslu yang harus turun tangan pengadaan pengawasan.
Dan saya kira ya itu mob atau apa ini mob atau crowd saja ya yang sebenarnya tidak ada apa-apanya gitu. Ya, itu kelihatan itu gegap gempita, tapi kita bisa bayangin memang konklusinya apa nanti kan. Coba coba kita ukur dari skala paling kiri ke kanan, kira-kira komunika bersamanya apa itu? Kan mesti menyebut seseorang kan. Nah, Ya, ya, seseorang ya. itu udah ditawan oleh Megawati itu. Jadi buat apa? Ini kayak jeruk nanam jeruk tuh. Ya, 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 ya. Oke, tapi saya kira ini mestinya seperti hal semacam ini, ya kegilaan semacam ini, saya kira mestinya segera diakhiri lah ya. Dan kita selalu, saya kira kita tidak pernah lelah untuk mendorong Pak Jokowi gitu ya, untuk kembali kepada kesadaran sebagai seorang negarawan gitu. Yang begini-begini ini kalau diterus-teruskan itu dampaknya akan sangat buruk buat Pak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi ini kan bersiap untuk turun dari masa jabatan. Jadi kita saya kira nggak pernah lelah ya mendorong Pak Jokowi agar kembalilah Pak Jokowi gitu ya. Jangan terlampau jauh terbawa arus kegilaan di publik yang semacam ini dan orang akan menilai Pak Jokowi ini presiden apa ya nantinya ingin dikenang sebagai apa ya Pak Jokowi. Kan di ujungnya kalau kita bayangkan nanti hasil musrah itu dia nggak akan sebut kami mendorong Prabowo menjadi calon dari Gerindra. Itu konyol. Kami mendorong Ganjar jadi calon PDIP, konyol juga. Kami mendorong Anies jadi calon dari Demokrat, PKS, dan Nasdem. Itu kan konyol kan. Karena udah selesai bagian itu. Yang belum selesai adalah wakil presiden. Jadi akan ada misalnya kami mendorong Erick Thohir untuk bergabung ke PDIP. Ya Erick Thohir merasa lewat PAN juga lebih formal gitu jaminannya kan. Kan itu. Tetapi nanti kalau Erick Thohir bergabung dengan PDIP, nah relawan ini atau musrah ini kan itu kan itu yang kita maksudkan. Tolong kirim-kirim dulu di rekening-rekening. Jadi soal-soal semacam itu di ujungnya orang lihat juga ini tukar tambah material aja dan bukan sesuatu yang berguna untuk mendidik bangsa ini. Itu intinya begitu aja, gampang. Ya. Tapi kalau relawannya saya kira ya sudahlah kita maklumi. Tapi kalau Pak Jokowinya juga tetap hadir, nah itu yang menurut saya jadi persoalan serius kan gitu. Itu orang disgusting gitu, Pak. Kita bilang jijik nanti berbahaya juga. Menjengkelkan tuh Pak Jokowi. Bingung, Anda dulu menyebutkan jijik dan bingung. Anda dulu istilahnya begitu ya. Iya, kita mau cari apa tuh? Kalau kita sebut ini kedangkalan atau banality of power gitu kan. Jadi kok jadi dangkal Pak Jokowi? Nanti dia di situ jingkrak-jingkrak di situ lalu disorot oleh media massa, lalu di doorstop komentarnya apa tuh? Sayang betul nih Pak Jokowi ini. Anda itu seharusnya udah manfaatkanlah diri Anda sendiri, jangan manfaatkan orang lain. Gampangnya begitu deh. Ya, kan selalu dalam terminologi Pak Jokowi ini orang Jawa ya, dan kita mesti memahami kosmologi Jawa. Dan ada istilah yang disebut mandek pandito itu ya, itu kan itu yang sebenarnya saya kira itu ultimate goals. Wah, kalau kita minjem lagi. Ya, sebetulnya itu apa namanya ultimate goal ini kan harusnya dari awal disadari Pak Jokowi. Jadi kelihatannya Pak Jokowi nggak pernah tidur tuh, dia selalu memikir cara untuk mempertahankan kekuasaan atau paling nggak masih bisa mengobok-obok sesuatu yang udah stabil. Ini buruknya di situ tuh. Dia bukan kan pandito itu teduh, berpikir mendalam, itu nggak ada kesan itu. Padahal kita ingin dari awal itu Pak Jokowi justru kasih pelajaran moral, pelajaran etika. Bahwa saya sungguh-sungguh ingin jadi pandito aja tuh. Bukan seseorang yang mau jadi kingmaker yang sebetulnya jadi makelar doang dia. Kemudian kalau masih jangan dinamakan juga dengan hasil-hasil survei yang menyebutkan bahwa approval rating Pak Jokowi itu tinggi, tertinggi di dunia begitu. Nah, ini saya kira ini menjerumuskan Pak Jokowi juga kalau Pak Jokowi masih kecanduan untuk membaca hasil dari survei. Itu kan paradoks juga. Katakanlah Pak Jokowi approval ratingnya itu 300% tuh. 3 kali lipat dari yang seharusnya gitu kan. Ya orang lalu mau diapain? Dia mau maju lagi. Kan tetap orang anggap di mana-mana di seluruh dunia mentalitas dan psikologi publik itu berubah ketika seseorang sudah mendekati akhir jabatan. Orang tinggal menghormati aja, bukan ratingnya masih di approve untuk kekuasaan. Kan juga lembaga survei kan norak kan. Seolah-olah approval rating itu demi kekuasaan. Bukan. Kalau orang hormati, ya dihormati sebagai jadi ownernya itu dimuliakan. Nah sekarang ownernya itu justru hilang. Maka approval ratingnya justru juga sebetulnya hilang. Tapi kalau ada 80% itu pasti tipuan. Oke. Jadi kita menyarankan gitu kalau Bahlil kan menyatakan bahwa mau terpilih jadi presiden harus dekat-dekat dengan Pak Jokowi begitu ya, karena approval ratingnya sangat tinggi dan itu saya baca-baca semua lembaga survei menyatakan begitu. Kita menyatakan sebaliknya gitu. Justru kalau Anda terlalu dekat-dekat dengan Pak Jokowi itu Anda bukan dapat equity tapi dapat liability gitu ya.
Itu kan approval ratingnya Bahlil justru minus 30 kan. Ya. Karena begitu dia ngomong, 1-2 jam setelah dia omong, berita muncul bahwa 4-5 perusahaan besar itu kabur dari Indonesia soal investasi kan. Itu artinya 70% investor yang nunggu di Singapura itu akhirnya balik arah. Pergi ke Vietnam, pergi ke Thailand, pergi ke macam-macam tuh. Jadi nggak ada gunanya tuh. Bahlil kalau dia ucapkan makin lama makin dia sendiri yang kehilangan approval rating. Iya, saya baca itu yang Anda sebut tadi itu ya. Katanya disebutnya oleh media sebagai proyek kebanggaan dari Pak Jokowi itu ditinggal pergi. Jadi yang ditunggu-tunggu tidak datang, yang ada malah pergi gitu ya. Yang terjadi sekarang gitu. Oke. Ya, itu. Jadi dengan mudah luar negeri baca bahwa ini bohong approval ratingnya. Mereka yang kabur tuh 8 perusahaan besar menganggap ini biarin aja ya berpesta pora di tengah-tengah kedangkalan. Jadi kita diolok-olok oleh dunia sebetulnya. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap semangat dan tetap 0%. Ya, supaya nggak diolok-olok 0% kan politik. Yes, oke, thank you Bung Rocky.